Ya, selamat malam rekan-rekan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali ya kita bisa ada lagi pada malam hari ini. Khususnya untuk pembahasan malam ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kita sedikit agak mendengarkan penjelasan dari Ibu Pendeta Suryani Panto ya mengenai fenomena yang terjadi belakangan ini. Banyak sekali kesaksian-kesaksian dari banyak orang yang mengatakan bahwa mereka melihat Yesus, lalu penglihatan atau perjumpaan mereka dengan Yesus itu membuat mereka berubah, lalu membuat mereka percaya kepada Yesus, dan bahkan dari mereka banyak yang katanya murtad. Dan melalui kesempatan kali ini kita juga bisa melihat ya, kita akan coba bahas ini. Dan yang menjadi masalahnya adalah bahwa tidak semua mempercayai gitu loh. Banyak yang mengatakan bahwa ini hanyalah ilusi, bahkan banyak juga dari para hamba Tuhan yang mengatakan bahwa ini tidak betul gitu. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa bisa begitu gitu loh. Banyak juga dari para hamba Tuhan yang menyangkal ini, yang mengatakan bahwa itu cuma mungkin salah lihat atau mungkin ilusi atau ya apa gitu loh. Pokoknya mereka mengatakan bahwa tidak mungkin Tuhan mendatangi mereka, dan itu tidak mungkin mereka salah lihat atau segala macam gitu loh. Tetapi banyak juga yang dari antara kita yang percaya bahwa Yesus memang menampakkan diri kepada orang-orang itu, dan mereka berubah gitu loh. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba tanya ya pendapat dari Ibu Pendeta Yani Pantau mengenai hal ini, supaya kita mendapatkan kejelasan atau mendapatkan keterangan dari Alkitab langsung gitu ya. Ya, langsung saja dengan Ibu Suryani Pantau, mari kita dengarkan. Ya. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara ini ya. Menurut saya, ya saya setuju dan saya percaya bahwa Tuhan itu masih bisa menampakkan dirinya kepada manusia ya. Emang ada banyak orang mengatakan bahwa dia kan sudah naik ke surga. Saudara harus tahu bahwa Allah itu maha hadir. Tuhan Yesus itu maha hadir. Dia bisa hadir di mana saja ya. Dia bisa hadir di mana saja. Nah, kita melihat ketika Paulus ya mau ke Damsik, mau mengejar-ngejar anak Tuhan pada saat itu, Tuhan menampakkan diri ya. Jadi menampakkan diri dengan cahaya yang luar biasa. Dan kita lihat di sini juga bahwa kita harus tahu bahwa istilah yang dipakai oleh Alkitab itu adalah teofani ya. Sejak dari perjanjian lama kita harus tahu bahwa dia selalu menyatakan dirinya. Allah kita yang kita sembah itu adalah Allah yang menyatakan dirinya, Allah yang berkomunikasi dengan manusia ya, dan Allah yang Allah yang berkomunikasi, Allah yang bertindak, Allah yang menjumpai ya. Jadi yang membangun hubungan dengan manusia, dan itu dari zaman ke zaman kita melihat bagaimana dia menampakkan diri ya, Yahweh menampakkan diri kepada Musa dengan semak-semak ya, semak-semak yang terbakar. Dan kemudian kita melihat bagaimana waktu mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan menampakkan dirinya lewat tiang awan dan tiang api. Dan juga kita melihat dengan malaikat Tuhan. Kalau malaikat Tuhan dengan malaikat M besar dan Tuhan itu adalah Allah sendiri. Kita lihat juga bagaimana malaikat Tuhan menampakkan diri dengan orang tua Manoah ya, orang tua daripada Simpson ya. Nah, jadi kita melihat dia menampakkan diri, dia menjumpai Abraham. Jadi jelas ya, firman Tuhan jelas bahwa dia bisa menjumpai siapa saja yang dia kehendaki. Ya. Ya, jadi kesimpulannya adalah Ibu Yani mengatakan bahwa pada masa itu Elohim menampakkan diri ke siapa saja yang dikehendaki. Jadi yang menjadi pertanyaannya Ibu Yani, apakah betul bahwa kesaksian-kesaksian dari banyak orang itu mengatakan bahwa mereka berjumpa dengan Yesus? Apakah itu betul atau salah Ibu Yani? Ya. Saya rasa itu bukan rasa, saya yakin ya, saya yakin itu betul ya.
Tuhan menampakkan dirinya. Kalau Tuhan bisa menampakkan dirinya kepada Paulus, dan jangan kita katakan bahwa sekarang dia sudah tidak bisa lagi menampakkan dirinya, ya. Jadi sampai sekarang Tuhan itu adalah Tuhan yang menyatakan dirinya. Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada seseorang. Kita harus tahu bahwa kita tidak akan pernah kenal Tuhan kalau Tuhan sendiri tidak memperkenalkan dirinya kepada mereka. Dan ada beberapa alasan sampai Tuhan menampakkan diri kepada seseorang. Terutama bagi orang-orang yang kedar, ya, orang-orang yang di luar agama Kristen, ya. Dan mereka itu kan sudah terlalu terdoktrinasi bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Yesus susah sekali buat mereka kalau mendengar Injil langsung itu mereka nggak akan susah percaya. Jadi oleh sebab itu, ini pendapat saya, sebab itu Tuhan langsung menampakkan dirinya. Dan satu lagi, kalau bukan Tuhan yang menampakkan diri, nggak mungkin mereka datang kepada Kristus, ya. Nggak mungkin mereka percaya kepada Tuhan dan bertobat, ya. Jadi kita lihat ketika seseorang itu berjumpa dengan Tuhan, kita tahu bahwa itu Tuhan, bahwa itu dengan otomatis roh kita tahu bahwa yang kita jumpai ada di hadapan kita itu adalah Tuhan, ya, Tuhan. Jadi kita lihat pada waktu Paulus dijumpai oleh Tuhan dengan sinar, siapakah engkau Tuhan? Dia langsung bilang itu Tuhan. Jadi memang roh kita itu sadar sekali akan kehadiran Tuhan. Jadi orang-orang yang kesaksian murtadin ini bagaimana Tuhan menjumpai mereka dan akhirnya hidup mereka diubah dan hidup mereka betul-betul bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saya punya teman-teman saya banyak sekali, ya, dalam pelayanan, dan mereka memang dijumpai Tuhan. Mereka sedang bertanya siapa Tuhan itu sebenarnya. Di ketika mereka sedang berdoa, ya, sembahyang, Tuhan menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya, dan kemudian bertobat secara radikal sekali, ya, menyerahkan hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Kalau itu bukan Tuhan Yesus, tidak mungkin, tidak mungkin orang bisa bertobat dan sungguh-sungguh menyerahkan hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Ya. Ya, kalau saya mau tambahkan, ya memang seperti itu. Jadi saya juga percaya jikalau ada orang yang mengatakan bahwa dia menerima Yesus, dia murtad lah istilahnya orang-orang secara kasarnya, ya. Dia menerima Yesus karena dia bertemu dengan Yesus. Saya percaya itu terjadi karena apa? Karena kalau itu memang Yesus betul, karena kalau itu memang Yesus betul-betul, maka yang kita ketahui adalah Roh Kudus itu dia menyadarkan kita akan dosa, ya kan? Roh Kudus itu menerangi kita, ya kan? Memberi pengetahuan, memberi apa lagi? Roh Kudus itu menyadarkan kita akan dosa, membimbing kita kepada yang lebih baik, gitu kan? Dia menyadarkan, nah itu dia. Jadi ketika orang dia melihat sepertinya dia melihat satu penglihatan, lalu orang itu bertobat dan percaya kepada Yesus, langsung berbalik gitu loh. Melakukan hal, memutuskan perkara yang besar gitu, sampai dia berani mengambil resiko, itu memang betul dia bertemu dengan Yesus, karena Yesus itu Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu dia memberikan pengertian, memberikan pengetahuan, memberikan pengenalan akan Yesus gitu loh. Jadi semua orang yang bertemu dengan Yesus, walaupun sebelumnya mereka tidak pernah bertemu, walaupun mereka tidak tahu itu sosoknya seperti apa, tetapi dengan otomatis mereka diberikan penerangan bahwa itu adalah Yesus. Dan yang hal yang paling monohok sekali atau yang paling besar sekali terjadi kepada setiap orang yang bertemu dengan Yesus, mereka sadar akan dosanya. Nah itu dia. Ya, contohnya Rasul Paulus, dia sadar akan dosanya, langsung dia bertobat. Dia bertobat 100% karena apa? Karena dia berhadapan langsung dengan Roh Kudus, dia dilawat Allah, lalu dia bertemu dengan Yesus gitu loh. Semua orang yang bertemu dengan Yesus di dalam Alkitab kita lihat, walaupun awal-awalnya mereka belum pernah ketemu dengan Yesus, mereka pasti tahu. Mereka tahu mereka berhadapan bukan dengan orang biasa gitu loh. Jadi mereka kadang mengatakan apakah engkau nabi gitu kan. Pertama mereka menebak nabi, lalu oh bukan nabi. Kadang oh malaikat ini malaikat. Bahkan ada yang langsung menyebut Tuhan kan.
engkau siapa? Tuhan. Mereka langsung bertanya begitu gitu loh. Yesus pernah berkata kepada orang yang menyembuhkan, orang yang dia sembuhkan itu, percayakah engkau akan anak manusia gitu kan? Padahal Yesus mengatakan anak manusia. Langsung orang yang lumpuh disembuhkan itu, oh siapakah dia? Apakah dia Tuhan? Aku akan menyembahnya. Lalu Yesus mengatakan, engkau bukan saja berkata-kata dengan dia, tetapi engkau telah melihat dia, dialah itu. Lalu orang lumpuh itu langsung sujud menyembah Yesus. Dan Yesus menerima sembah sujud orang itu. Nah, kalau kita berpatokan dari hal itu, bisalah kita melihat bahwa benar orang-orang yang mengaku bertemu dengan Yesus, lalu mereka terima Yesus, lalu mereka murtad, itu jelas 100% Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus itu mengingatkan akan dosa, Roh Kudus itu memberi pengenalan akan Yesus itu sendiri, dan Roh Kudus itulah yang merubah orang itu. Setiap orang yang bertemu dengan Yesus, mereka sadar akan dosanya, pasti mereka bertobat gitu loh. Kejadian di dalam Alkitab mengatakan seperti itu. Nah, Ibu Yani, selain itu ada lagi pertanyaan ya, pertanyaan yang banyak lagi ya. Ketika saya menghadapi, ketika saya menginjili atau berdebat gitu ya dengan orang-orang, banyak yang mengatakan ngapain sih Yesus pakai acara-acara penebusan segala gitu. Untuk apa sih? Bukannya dia mengampuni aja bisa. Kenapa harus turun ke bumi gitu, memalukan dirinya, merendahkan dirinya sampai diseret-seret, katanya sampai ditelanjangin, sampai seperti itu. Masa Tuhan ditelanjangin gitu kan? Masa Tuhan pakai kolor gitu, saking merendahkan dirinya gitu loh. Padahal kan dia bisa mengampuni dosa begitu saja. Ngapain dia memperendahkan dirinya sendiri gitu? Gimana Bu Yani? Oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang kedua, saya mau melengkapi lagi. Jadi, saudara, firman Tuhan juga mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus Tuhan kalau bukan digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi, saudara, dalam keselamatan ya, di dalam karya keselamatan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu bekerja ya, bekerja bersama. Jadi kita melihat di sini bahwa kata penebusan itu dipakai di dalam Alkitab itu. Yang pertama itu adalah agorazo, yaitu Allah memilih ya, Allah memilih atau memilih ya, dan kemudian exgorazo itu membayar. Jadi Yesus, Allah Bapa memilih kita, Yesus membayar harga. Dan kemudian untuk Roh Kudus itu mematraikan kita, lutroo ya. Jadi dia mematraikan kita. Jadi saudara, di dalam karya keselamatan ya, untuk seseorang Tuhan bekerja luar biasa, menggiring seseorang itu datang kepada kasih karunia. Jadi jelas bahwa di dalam diri manusia itu ada kesadaran akan Allah. Pertama, kesadaran akan Allah dan kesadaran akan dosa. Walaupun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sudah rusak, tetapi kesadaran akan Allah dan kesadaran akan dosa itu nggak pernah hilang ya. Oleh sebab itu kita lihat orang-orang yang di pedalaman-pedalaman, dia sadar bahwa ada Allah yang maha besar. Mereka mencari, mungkin menyembah di patung atau kayu di mana, pohon ya, karena memang ada kesadaran akan Allah. Dan kemudian ada hukum adat dan sebagainya. Dalam diri manusia itulah tahu bahwa manusia itu tentang dosa dan hukum ya, tetapi karena dosa dan akhirnya menjadi tumpul. Jadi ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan, Tuhan menjumpai dia, dia akan tahu bahwa itu sosok yang berdiri di depan dia itu bukan sembarangan ya, bukan setan atau bukan apa, tapi betul-betul itu adalah Tuhan, dan itu membawa perubahan, dan memang jelas bahwa Roh Kudus juga bekerja dalam diri orang itu. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua itu, kenapa Tuhan itu nggak langsung aja? Ya, saya sering juga dengar, kenapa Tuhan itu kalau dia maha kuasa ya, maha besar dia Tuhan, kenapa dia nggak langsung ampuni aja dosa manusia ya? Kenapa dia harus turun, harus menjadi manusia ya, harus mati, harus merendahkan diri. Nah, ini banyak orang tidak mengerti mengenai konsep dosa. Ya, Tuhan tidak akan pernah mengampuni begitu aja tanpa harus ada orang itu mempertanggungjawabkan kesalahannya. Nah, saudara, setiap kesalahan itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, kita lihat di sini bahwa ini bukan sembarangan ya. Dosa itu betul-betul mencakup tubuh, jiwa, dan roh kita. Roh kita betul-betul sudah berdosa, sudah dikuasai oleh dosa, dan kemudian jiwa kita, tubuh kita, semuanya. Bahkan Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak.
Jadi oleh sebab itu, karena kita nggak ada yang benar, apapun yang kita lakukan ya, apapun yang kita lakukan, kita nggak benar, gitu loh. Status kita memang status orang berdosa. Dan setiap dosa yang kita buat itu harus dihukum. Dan hukum itu adalah maut. Dan itu nggak seenteng, saya bikin dosa, kemudian maafkan saya Tuhan. Oh maaf, oh enggak. Semuanya harus dipertanggungjawabkan. Semuanya harus dibawa ke pengadilan, saudara. Dan ternyata kita nggak mampu untuk apa namanya, untuk mempertanggungjawabkan itu, untuk apa namanya ya, untuk menebus diri kita sendiri itu nggak mampu. Karena standar Allah itu sempurna ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, bagaimanapun yang kita buat, status kita tetap orang berdosa. Dan Tuhan bukan hanya mau mengampuni kita, tetapi juga mengubah status kita dari orang yang berdosa menjadi orang yang benar, yang telah ditebus dengan darah Yesus. Ya. Ya, jadi itu kesimpulannya ya teman-teman, bahwa kenapa Yesus harus datang ke dunia gitu. Tidak diampuni saja gitu. Kenapa dia harus merendahkan dirinya sampai sebegitu hebatnya gitu, sampai sebegitu rendahnya. Ya sampai sebegitu rendahnya mengambil posisi manusia yang paling dalam kodrat yang paling rendah gitu. Sebagai hamba. Ya sebagai hamba, dia mengambil kodrat sebagai hamba, sebagai utusan, sebagai orang yang disuruh gitu kan. Nah, kalau mengikuti pertanyaan dari banyak orang kan mengatakan begitu, kan Tuhan bisa mengampuni begitu saja. Tetapi ya itu sekali lagi Bu Yani mengatakan bahwa tidak ada dosa yang bisa dihapus begitu saja. Semua ada, ya harus ada jaminan dan semua ada konsekuensinya gitu loh. Tetapi menjadi pertanyaan saya, kenapa harus Tuhan sendiri yang datang gitu Bu Yani? Kenapa harus dia? Tidakkah dia bisa mengirim yang lain gitu? Ya, saudara, di dalam perjanjian lama, ya kita lihat di situ, setiap dosa itu ditebus dengan darah. Mulai dari, kalau kita lihat ya, coba kita, ini semua ada lambang-lambang ya. Itu adalah mulai dari kejadian. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ya manusia berusaha untuk menutupi kemaluan mereka dengan daun-daun. Tapi kemudian Tuhan buang itu dan diganti dengan kulit binatang. Nah, ketika diambil kulitnya, maka akan ada dibunuh dulu binatang itu, ada penumpahan darah. Jadi, saudara, untuk menutupi dosa itu harus ada dengan darah. Dan kemudian kalau kita lihat lagi ketika di dalam Keluaran ya, dalam Keluaran kita lihat dalam Keluaran pasal yang ke-12 ketika bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, dan tulah yang terakhir itu adalah tulah tulah kematian anak sulung. Ya, kematian anak sulung. Tetapi kemudian orang-orang Israel diperintahkan untuk mereka menyembelih satu ekor domba. Dan kemudian darahnya itu harus ditaruh di ambang pintu. Nah, kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 12, nah saudara, ketika pada waktu malam ya, pada malam hari malaikat maut itu akan melewati semua perkampungan ya. Nah, tandanya itu adalah darah. Ya, bangsa Israel yang ada darah di ambang pintu, maka anak sulungnya itu akan selamat. Nah, sebenarnya saudara, darah itu adalah pengganti nyawa daripada anak sulung. Sebenarnya anak sulunglah yang harus mati, tetapi sudah ada digantikan dengan darah. Nah, demikian juga dengan kita. Ya, jadi darah Yesus itu membayar harga. Ya, jadi nyawa dibayar dengan nyawa. Jadi saudara, dosa itu nggak main-main. Dosa itu memang harus mati, binasa, masuk neraka. Dan tidak ada seorang pun yang bebas dari dosa loh. Tuntutan Allah itu setiap dosa itu kutuk, dan itu harus ada hukumannya. Dan mana kita mampu, standar Allah sempurna, seberapa banyak amal dan perbuatan kita harus lakukan untuk menebus itu, nggak bisa. Sebab itu, kalau kita lihat di sini di dalam ayat Keluaran pasal 12 ayat 12, sebab pada malam itu aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh dari kepadanya Allah, dan Mesir akan kujatuhkan. Dan di sini ayat akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda
bagimu pada rumah-rumah. Darah. Sekali lagi darah. Nah, inilah darah perjanjian. Nah, bagaimana bangsa Israel pada waktu di padang gurun ya, setiap kali namanya atau ada satu tahun sekali mereka ada gafirat, mereka harus memotong, imam besar harus memotong darah, memotong lembu, kemudian domba di mana darahnya dipercikkan di atas tabut perjanjian. Jadi kita lihat di sini bahwa memang harus dengan darah. Nah, kenapa manusia nggak bisa menebus dosanya? Karena darah manusia sudah berdosa. Darah kita udah berdosa, ya. Darah kita udah nggak suci lagi. Darah kita sudah berdosa dan tidak ada satupun darah manusia, kita manusia ini yang tidak berdosa. Sebab itu dibutuhkan darah yang tidak bercacat. Darah yang tidak ada dosanya. Dan itu hanya ada di dalam darah Yesus. Dia harus jadi manusia karena kita manusia. Dia harus menjadi daging karena kita daging. Nah, oleh darah Yesus itulah kita ditebus. Dan Alkitab di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20 juga dikatakan, kamu telah lunas dibayar. Jadi ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, menerima dia, darah Yesus melunasi kita. Kok kata lunas, kok kayak seperti bayar gitu ya. Tebusan kan, penebusan kan bayar dengan darah Yesus. Nah, saudara, kata lain daripada dosa itu bukan hanya artinya, bukan hanya melanggar peraturan, melanggar hukum Allah, kemudian tidak mencapai standar Allah, tidak mencapai sasaran, artinya tidak lagi mencapai standar Allah lagi ya. Karena Allah itu standarnya sempurna. Dan kemudian makna lain daripada dosa itu adalah hutang. Sanggup kita bayar hutang kepada Tuhan. Setiap kebenaran yang kita langgar, kita harus bayar sama Tuhan. Setiap keadilan yang kita langgar, kita harus bayar sama Tuhan. Semua yang dosa kita buat, apapun, sekecil apapun, itu harus kita bayar sama Tuhan. Nah, berapa yang harus kita bayar? Jadi nggak ada sanggup. Oleh karena ketidaksanggupan kita, oleh karena ketidakberdayaan kita, inilah dia harus datang. Ya Allah sendiri yang harus datang. Dia sendiri yang menciptakan kita, dia sendiri juga yang menyelamatkan kita. Ya, itu. Ya, bagus sekali ya. Jadi dosa itu bukan main-main. Setiap pelanggaran itu harus ada apa tadi? Setiap pelanggaran harus ada hukuman dan ada kutuknya gitu. Lalu kenapa dengan darah gitu? Kenapa darah? Lalu Ibu Yani tadi mengatakan bahwa darah itu merupakan apa tadi? Perlambang ya. Darah anak domba ya. Darah anak domba itu dipakai untuk tebusan untuk menyucikan kita dari segala menggantikan kita dari segala kejahatan gitu loh. Lalu yang menjadi pertanyaan orang banyak, mereka mengatakan, oh kalau gitu agama Kristen agama pagan dong gitu kan. Karena karena yang pagan-pagan itu kan yang potong-potong hewan, yang tumpah-tumpahkan darah gitu. Mereka mengatakan begitu kan. Karena kan yang minta tumbal itu, yang minta tumbal-tumbal darah itu agama paganisme. Mereka mengatakan seperti itu kan. Nah, untuk pertanyaan seperti ini bagaimana Bu Yani jawabnya? Yang pagan itu justru mencontohi, meniru mestasi yang KW. Ya menirunya cara Tuhan. Dan iblis tahu itu. Iblis tahu bahwa memang nyawa itu harus dibalas dengan nyawa. Gitu loh. Jadi kita harus tahu bahwa nyawa itu memang harus dibayar dengan nyawa. Jadi darah itu bukan hanya menyucikan kita, tapi membayar. Ya tadi saya katakan bahwa ketika anak-anak sulung itu seharusnya mati. Anak sulung itu harusnya mati. Tetapi sudah ada yang menggantikan nyawa mereka. Siapa yang menggantikan nyawa itu? Darah domba itu. Jadi darah itu yang menggantikan nyawa. Nah, kita ingat peristiwa waktu Abraham mau mempersembahkan anaknya Ishak. Kemudian digantikan dengan kambing atau domba ya, digantikan dengan domba. Nah, itu adalah substitusi. Itu adalah substitution ya, substitution. Itu artinya pengganti. Jadi domba itu menggantikan nyawa daripada Ishak.
Jadi saudara, Yesus menyerahkan nyawanya. Di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 45, dia menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi justru dengan nyawa itu darah. Darah itu adalah nyawa, ya, hidup itu sendiri. Jadi dia membayar kita dengan hidupnya sendiri. Supaya kita yang mati ini, ya, dengan hidup Tuhan Yesus itu, kita mendapatkan hidup. Gitu ya. Jadi itu nggak main-main. Jadi sekali lagi konsep dosa kita memang berbeda. Kenapa orang Islam sulit sekali untuk menerima hal ini? Karena dosa itu sepertinya perbuatan. Saya mencuri, saya berdosa. Saya berbohong, saya berdosa. Sedangkan Alkitab, karena saya berdosa, saya mencuri. Karena saya berdosa, saya berzina, saya membunuh dan sebagainya. Jadi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, itu bukan hanya sekedar perbuatan, tapi perangai hati manusia yang sudah rusak. Bahkan di dalam Kejadian pasal 6 ayat ke-5 dan ke-6, kecenderungan hati manusia itu adalah untuk melakukan kesalahan. Coba deh, coba Ibu Ute baca Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dan ke-6. Bagaimana kecenderungan hati manusia itu? Kejadian pasal 6 ayat ke-5. Yang ke-5. Ya, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Jadi jelas ya, ayat yang ke-5 itu. Kecenderungan hati manusia hanya membuahkan kejahatan semata-mata. Benar-benar menghasilkan, membuahkan kejahatan semata-mata. Pikiran sudah rusak, hati sudah rusak, semua sudah rusak. Jadi oleh sebab itulah Alkitab juga mengatakan tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada yang baik seorang pun tidak. Itu di hadapan Tuhan. Menurut ukuran Tuhan, gak ada yang benar kita. Di dalam Roma pasal yang ke-3 ayat yang ke-10 coba. Itu juga ada di Mazmur ya. Roma pasal yang ke-3 ayat yang ke-10. Ya, coba. Roma pasal yang ke-3 ayat yang ke-10 dan sampai 18 itu jelas banget, coba. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya, terus. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut akan Allah tidak ada pada orang itu. Jadi ini adalah kondisi manusia, ya, kondisi manusia. Ada orang bilang saya nggak jahat kok, saya nggak pernah membunuh, saya nggak pernah mencuri, saya nggak pernah nyakitin orang. Tetapi kita harus tahu bahwa kondisi kita, keberadaan kita di hadapan Tuhan sudah cacat. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Menurut standar Allah, ukur dari standar Allah. Mampu kita membalas atau memenuhi standar Allah itu enggak ada yang mampu. Satu orang pun enggak ada yang mampu, ya. Oleh sebab itulah karena kita tidak mampu. Kalau di sini digambarkan bagaimana kerongkongan, lidah dan kaki itu menunjukkan seluruh keberadaan manusia. Jadi tidak ada satupun dalam diri manusia yang dapat membawa kita datang kepada Tuhan. Ya. Jadi betul-betul karya keselamatan itu 100% dari pihak Tuhan. Dia datang menyelamatkan kita. Dan kemudian Roh Kudus juga bekerja dalam diri kita untuk membawa kita kepada keselamatan. Ya.
Ya, bagus sekali ya. Itulah jawaban dari semua yang dipertanyakan dari pihak luar ketika mereka mengatakan kenapa Tuhan nggak datang langsung, nggak mengampuni dosa begitu saja gitu. Karena kan dia pengampun dosa. Ternyata kan bukan masalah gampang atau tidaknya mengampuni, tetapi hakikat dari dosa itu hakikat dari dosa itu sendiri ya. Dosa itu sendiri yang nggak bisa diperlakukan seperti itu gitu. Ya, karena hakikat dosa itu ketika orang sudah berdosa ya mereka punya konsekuensi. Konsekuensinya menerima hukuman dari Allah gitu kan. Lalu yang saya mau tambahkan juga bahwa darah itu merupakan perlambang yang kekal, perlambang yang telah ditetapkan oleh Elohim untuk manusia gitu loh. Karena Elohim sendirilah yang mengatakan bahwa di dalam darah itu, di dalam tubuh daging itu, ketika darah itu tidak ada lagi di dalam tubuh daging, maka matilah daging itu gitu loh, matilah manusia itu. Karena di situ ya di dalam Kejadian 9 saya ingat itu ya. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Nah, di ayat yang ke-8, hanya daging yang masih ada nyawanya, yaitu darahnya janganlah kamu makan. Tetapi mana ya? Itu ya. Berkata, jadi maksudnya di situ mana ya? Ayatnya mengatakan bahwa di dalam ada darah, karena ada darah manusia itu hidup gitu loh. Jadi lambang hidup itu ada darah. Ketika darah itu merupakan perlambang hidup gitu loh. Ketika masih ada darah di dalam daging ya hiduplah orang itu. Tetapi ketika darah itu tidak ada ya tidak hidup. Jadi dari awal nih dari Kejadian 9 sudah dikasih tahu bahwa darah itu adalah lambang kehidupan. Kita mau hidup yang kekal ya itu karena darah Yesus itulah yang sudah memberikannya kepada kita. Betul nggak Bu Yani? Ya, tambahkan lagi ya. Jadi memang oleh darah Yesus ya. Jadi kita ditebus ya. Dan kita coba saya mau bacakan dari Roma pasal yang ketiga ya. Roma pasal yang ketiga. Ya, Roma pasal yang ketiga. Ayat yang ke-24 ya. Roma pasal 3, sorry. Ayat yang ke-24 ayat 23 dulu deh ya. Ayat 23 dulu. Di sini dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang-orang yang percaya kepadanya. Ya. Jadi jelas di sini ya bahwa kita lihat di sini bahwa Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi jelas ya. Jadi menjadi jalan pendamaian oleh karena darah Yesus. Ya. Jadi jelas ya teman-teman, darah Yesus itu begitu berharganya. Karena Yesus mengatakan, barang siapa minum darahku dan makan dagingku, mereka mempunyai, Yohanes 10 ya, kita baca sama-sama ya. Itulah inti pengajaran dari Tuhan. Orang-orang di luar sana bikin saya ketawa juga ya. Kata mereka, inti dari pengajaran Yesus adalah Yesus mengajarkan bertauhid gitu kan. Yesus mengajarkan berdoa, sujud gitu kan. Yesus mengajarkan bersunat, Yesus mengajarkan apa lagi katanya? Yesus mengajarkan puasa dan sebagainya seperti yang mereka lakukan gitu loh. Tetapi jelas di dalam Alkitab tidak ada kata-kata seperti itu. Pengajaran Yesus yang seperti itu tidak ada gitu loh. Yang Yesus lakukan yang Yesus ajarkan kepada kita adalah pokoknya yang benar yaitu di dalam Yohanes 10. Yohanes 10 ya di dalam Yohanes 10 itu adalah inti, menurut saya itu adalah inti pengajaran bahwa dia berikan hidup yang kekal. Kita baca ya, dia adalah gembala yang baik ya kan, Yesus adalah gembala yang baik, dia memberikan hidup yang kekal. Dan ada juga gembala yang bukan dari kandang Israel. Lalu di situ juga dikatakan bahwa Yesus itu
dia memberikan nyawanya ya, gembala yang baik dia memberikan nyawanya, lalu dia mengatakan, aku gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku pada domba-dombaku. Inilah pengajaran Yesus, karena dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi banyak sekali pertanyaan, kalau gitu kenapa Yesus? Coba tunjuk kepada saya, mana Yesus mengaku Tuhan? Kalau dia mengaku Tuhan, mana dia mengaku menyuruh kita menyembah dia? Loh, masalahnya bukan seperti itu, teman-teman ya. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lalu inti dari pengajaran Yesus di situ juga dikatakan, dia mengatakan, aku gembala yang baik, itu kan akulah roti hidup itu di ayat berapa sih? Roti hidup itu ya di dalam Yohanes 10 ya, Yohanes 10 kita baca situ, lengkap sekali. Dia adalah gembala yang baik dan aku memberikan nyawaku, lalu barang siapa minum darahku dan makan dagingku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu Yesus mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itulah inti pengajaran Yesus. Yesus datang menjadi penebus. Dia datang menjadi juru selamat. Tetapi kenapa Yesus katakan tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, akulah dia itu pokok keselamatan itu. Jalan di situ adalah pangkal keselamatan itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hidup di situ kan artinya memberikan hidup yang kekal. Yesuslah sang pemberi hidup yang kekal. Dia bukannya petunjuk jalan, dia bukan pengarah jalan, dia bukan pemberitahu jalan, tetapi dia sendirilah jalan itu. Tak seorang pun sampai kepada Bapa. Kenapa tidak sampai kepada Bapa? Ya karena Yesus sendiri mengatakan bahwa Bapa itu adalah ada di dalam dirinya gitu loh. Bapa itu adalah dirinya sendiri di dalam Yohanes 14. Jadi itu inti pengajaran Yesus ya kan? Yesus mengajarkan bahwa dia adalah penebus juru selamat. Siapa yang tidak percaya kepada dia tidak selamat. Jadi kita juga menyembah dia sebagai Tuhan karena apa? Ya karena dia itu selain dia penebus dan juru selamat, karena dia adalah Allah sendiri, ya kan? Allah sendiri. Nah, pertanyaan tadi, Bu Yani, pertanyaannya kenapa harus Allah sendiri yang datang, bukannya bukannya Allah mengirim yang lain begitu? Ya, tadi kan sudah dibilang bahwa manusia semua sudah berdosa. Ya, darah manusia sudah tercemar, kita sudah berdosa. Orang berdosa tidak mungkin menebus orang yang berdosa. Jadi harus ada orang yang tidak berdosa. Mana mungkin orang yang menembus orang berdosa, dia juga sama-sama terhukum, sama-sama orang hukuman ya. Oleh sebab itu dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 coba. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Coba baca. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Iya, dia tidak mengenal dosa. Tuhan Yesus itu tidak mengenal dosa. Dan tidak ada dosa. Suci. Hanya oleh darah yang kudus. Sama seperti perjanjian lama, harus anak domba yang tidak bercacat. Jadi darah Yesus itu tidak bercacat. Bahkan Tuhan Yesus katakan sebelum dia ditangkap, dia katakan inilah darahku, darah perjanjian untuk penebusan dosa manusia. Jadi jelas ya bahwa hanya darah Yesus. Mau darah siapa? Kalau darah anak domba yang pada zaman dulu hanya menutupi dosa. Tapi sekarang darah Yesus menyucikan. Coba kita baca dari Ibrani pasal yang ke-9 ayat 12, 13, 14. Ibrani pasal 9 ayat 13. Ayat 12, 13, 14. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia,
supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi jelas ya, jadi jelas saudara bahwa dia tidak membawa darah lembu dan darah domba lagi, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Kalau darah lembu, darah domba pada perjanjian lama bisa menyucikan orang secara lahir ya, tapi lebih lagi darah Yesus yang dia bawa itu menyucikan kita dari kenajisan ya secara rohani. Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, ya. Jadi masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa, ya. Ya, menyembahmu. Ya, itu jelas ya. Jadi kita masuk, kita bisa datang menghampiri kasih karunia Allah. Kita bisa masuk ke dalam tahta Allah, berhadapan dengan Allah. Karena apa? Karena darah itu yang telah melayakkan kita untuk datang. Jadi jelas ya. Jadi darah itu telah menebus kita, telah membayar lunas, telah menyucikan kita. Bahkan lewat darah itu kita layak untuk beribadah kepada Tuhan. Menghampiri Tuhan. Ya, itu. Ya. Ya, saya rasa mencerahkan sekali ya teman-teman ya penjabaran dari Ibu Pendeta Suryani Pantau ya mengenai hal ini ya, mengenai Yesus yang datang, fenomen Yesus yang datang itu ya memang Yesus. Ketika orang itu datang lalu ketika dia mengatakan bahwa dia mengenal Yesus, dia melihat Yesus lalu dia bertobat, lalu dia murtadin gitu dan melawan arus begitu hebatnya. Sampai dia melawan arus, ya itu jelas itu yang memberikan penglihatan itu adalah Yesus. Karena Yesus itu adalah Roh Kudus. Ya, ya kalau orang ngelihat penampakan ya, satu hal yang yang merupakan ciri khas Yesus adalah ketika ada penampakan, walaupun penampakannya itu bukan Tuhan ya maksudnya, walaupun penampakannya itu muncul dalam wujud malaikat atau wujud Tuhan sekalipun, tetapi penampakan itu tidak membawa orang itu datang kepada Yesus. Nah itu dia. Ya, itu bukan Yesus. Tidak membawa orang itu datang kepada Yesus. Yang membuat orang datang kepada Yesus itu karena dia dilawat oleh Roh Kudus itu sendiri. Jadi ketika ada orang mengatakan dia bertemu dengan Yesus, lalu dia datang kepada Yesus, ya jelas itu adalah Yesus. Itulah ciri Roh Kudus, ya kan? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak bukan dari Yesus sendiri yang melawat mereka gitu. Lalu dosa hanya bisa disucikan dengan darah, itu bukan paganisme karena itu adalah lambang ya, lambang kesucian daripada Allah yang sudah ditetapkan sejak awal dunia dijadikan. Di dalam Kejadian 9 itu darah adalah lambang kehidupan, sudah ditetapkan sebagai hukum Tuhan bahwa darah adalah lambang kehidupan. Jadi kenapa dosa hanya bisa disucikan dengan darah? Karena Elohim juga telah menetapkan bahwa darah adalah lambang kehidupan, gitu kan? Ya, terima kasih banyak Ibu Yani, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengar berita singkat ini ya, penjelasan sedikit singkat dari pakarnya, seorang pendeta. Marilah teman-teman kita tetap dukung Ibu Yani dalam pelayanannya ya. Dia baru mulai juga ikut-ikut YouTube itu. Jadi setiap pagi dia memberikan pencerahan daily bread gitu untuk sarapan kita dalam saat teduh ya. Silakan dibuka channelnya Ibu Yani Suryani Pantau. Lalu ya itu dia, kita dukung dia dalam pelayanan juga. Teman-teman juga saya mohon supaya teman-teman juga mendukung saya dalam pelayanan, karena murni channel ini adalah untuk pelayanan penginjilan gitu. Penginjilan untuk menjakau jiwa-jiwa supaya datang kepada Tuhan. Waktunya sudah dekat, tuaian sudah menguning, dan Tuhan Yesus akan segera datang. Karena melihat keadaan seperti ini adalah pertanda bahwa Yesus segera akan datang. Mari kita bersiap-siap, mari kita teguhkan, kita kencangkan ikat pinggang dalam saling mendukung ya, saling mendukung, saling melindungi orang-orang yang kita kasihi,
supaya mereka mengerti bahwa Tuhan Yesus itulah Tuhan, supaya mereka tidak tersesat, dan supaya nanti kita sama-sama berkumpul dengan Tuhan Yesus di sorga, gitu kan? Ya, terima kasih teman-teman. Ini ada beberapa komen yang akan kita baca setelah ini, tetapi setelah ini ya kita tutup dulu ya. Tuhan Yesus berkati kita. Salam dan God bless. Oke. Ya. Sampai jumpa. Oh, masih ada komen-komen? Ya. Ya.